Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait filosofi pendidikan di Indonesia. Pendidikan dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang mengalami perubahan yang sangat signifikan, di mana pendidikan pada era kolonial sangat sulit untuk dinikmati oleh rakyat Indonesia karena tidak adanya kebebasan dalam belajar. Di tahun 1854, Bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik para pegawai. Sekolah Bumi Putra juga lahir dan memiliki 3 kelas. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik para pembantu dalam mendukung usaha dagang. Pemerintah Hindia Belanda juga memberikan kelonggaran kepada calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran karena dikhawatirkan akan berdampak pada hasil panen akibat penyakit cacar air. Pada tanggal 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo lahir sebagai organisasi pertama di Indonesia yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selain itu, pada tahun 1912, Ibu Kartini berhasil mendirikan yayasan sekolah wanita yang dinamai sebagai Sekolah Kartini di Semarang. Pada tahun 1922, lahir Taman Siswa Jogja sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Semakin pesatnya perkembangan zaman dan kecerdasan yang dimiliki setiap manusia, pada tahun 1947 sampai dengan sekarang, kurikulum pendidikan dirancang dan diperbarui. Selain itu, pengaruh kultural dari dunia luar, khususnya Barat, juga mulai masuk ke Indonesia. Apa itu pendidikan? Perbedaan pendidikan dan pengajaran apa sih? Salah satu dasar pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Peran guru perlu terus belajar agar menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Pendidik hanya bisa menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan tersebut dengan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Selain itu, peran guru juga memberikan praktek pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, solidaritas, dan kontribusi sosial. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung, ataupun sebaliknya. Pendidikan juga sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Menjadi murid mandiri dan merdeka, penting mengenal diri dan berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri maupun lingkungan. Pendidikan intelektual dalam murid dibangun setinggi-tingginya agar dapat mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa agar lebih baik adabnya dan mendapatkan kecerdasan yang seluasnya. Selain itu juga dapat menumbuhkan karakter dan kecakapan sosial emosional. Bagaimana Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya? Silahkan komentar untuk ilmu yang sudah didapatkan hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.